Selamat siang Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jonal Talapesi, NPM 12714201200108, Prodi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan respirasi aerob. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Dalam tahapan ini akan berlangsung pemecahan glukosa, yakni 6 atom karbon jadi asam pirufat sebanyak 3 atom karbon. Proses terjadi dalam sitoplasma dengan dua jenis reaksi, yakni endergonik dengan ATP dan eksergonik menghasilkan ATP. Dalam tahapan respirasi ini akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Kemudian asam pirufat tersebut akan berguna sebagai material proses yang terjadi selanjutnya, yakni dekarboxilasi oksidatif. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif. Yang satu ini merupakan sebuah tahapan sebelum masuk ke dalam proses respirasi yang selanjutnya. Proses tahapan respirasi aerob ini terjadi dalam mitokondria, tepatnya dalam matriks mitokondria. Peristiwa tahapan ini pun akan mengubah satu pirufat menjadi satu asetil. Dalam tahapan sebelumnya, tahapan glikolisis, jumlah dari senyawa glukosa dapat menghasilkan 2 asam pirufat yang menyebabkan terbentuknya 2 asetil. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Akan menghasilkan senyawa yang memiliki fungsi dalam menyediakan kerangka karbon untuk sintesis dari senyawa yang lain, seperti 3-NADH, 1-FADH2, dan juga 1 ATP dalam tiap asam pirufat. Karena pada input substrat yang sebelumnya adalah 2 asetil CoA dalam tiap 1 molekul glukosa, maka dalam siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH serta 2 FADH2. Kemudian dalam tahapan ini masih akan menghasilkan CO2. Terdapat 4 buah CO2 yang akan siklus Krebs hasilkan, yakni 2 dari asetil CoA yang dipakai dan satu proses terbentuknya NADH dari NAD+ yang menghasilkan 2 buah CO2. Sehingga kita dapat menyimpulkan jika hasil dari siklus Krebs adalah 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Yang terakhir adalah transfer elektron. Proses tahapan respirasi aerob ini juga dapat kita sebut dengan fosforilisasi oksidatif, yaitu tahap yang terdapat perubahan NADH, kemudian juga FADH2 menjadi energi dari ATP agar bisa dipakai oleh tubuh kita. Tempat terjadinya proses ini berada pada bagian mitokondria, tepatnya pada membran dalam mitokondria atau krista. Setiap satu molekul NADH akan menghasilkan 3 ATP. Kemudian dalam satu molekul FADH2 akan dihasilkan 2 ATP. Jika pada proses sebelumnya kita memperoleh 10 NADH, maka total dari ATP yang kita peroleh adalah 30 buah ATP. Sementara itu, jumlah FADH2 yang sebelumnya akan kita peroleh dari proses siklus Krebs adalah 2 buah FADH2. Maka total ATP yang akan kita dapatkan dari FADH2 yaitu 4 ATP. Lalu, jika kita menambahkan 4 buah ATP dari glikolisis dan juga siklus Krebs, maka jumlah totalnya adalah
38 ATP. Namun karena pada tahapan glikolisis terjadi perpindahan sitoplasma ke tahapan transport elektron atau memerlukan energi 2 ATP, maka total bersih yang tahapan respirasi aerob ini hasilkan adalah 36 ATP. Terima kasih, demikianlah penjelasan saya di saat ini.